Gadis itu merangkak masuk ke gorong-gorong berbau busuk. Namun, di dalam gorong-gorong itu bukanlah saluran kotor, melainkan di atap gedung. Dia melepas palu di pinggangnya. Dia terus-menerus mencoba setiap bata di dinding. Akhirnya, dia menemukan keanehan. Dia menggunakan sendok untuk menggeser tanah gembur. Dia mengeluarkan bata. Dia menemukan sebuah kertas di dalamnya. Di kertas itu tertulis serangkaian angka. Tidak tahu untuk apa itu. Dia melompat ke bawah tetapi jatuh ke dalam danau. Baru saja meninggalkan air danau, pakaian di tubuhnya sudah sepenuhnya kering. Dia menemukan beberapa pintu dengan warna berbeda. Dia memilih pintu nomor 10 di antara mereka. Dia menggunakan tang lancip di pinggangnya untuk memaksa membuka kunci. Dia mencari pintu rahasia di dalam ruangan. Tata letak ruangan itu sangat aneh. Di balik pintu itu ternyata adalah ruang penyimpanan. Dia melihat sekeliling. Akhirnya, dia menemukan pintu itu di atas kepalanya. Dia menarik sebuah keyboard begitu saja. Setelah memasukkan beberapa baris kode, kembalikan keyboard ke tempat semula. Kemudian berjalan ke arah pintu besar. Pintu besar di atas kepala semakin dekat, hingga berubah menjadi pintu biasa. Masukkan serangkaian angka yang baru saja didapat. Setelah membuka pintu besar, ditemukan bahwa itu adalah C Fortress yang disembunyikan seseorang di sini. Mencari di setiap ruangan di kastil C. Saat sampai di sudut, tiba-tiba merasa kecewa. Seorang anak laki-laki menjatuhkan botol yang dipegangnya. Mengambil bendera yang terjatuh di tanah. Ternyata ini adalah sebuah kompetisi hacking. Agar penonton bisa memahaminya, setiap baris kode yang dia ketik sesuai dengan skenario di dunia nyata. Dalam kompetisi hacking ada istilah merebut bendera. Pemenang adalah yang pertama merebut bendera. Sarah telah mempersiapkan diri untuk kompetisi hari ini selama-lama. Karena pemenang hari ini, Jay akan mulai bekerja di markas besar komunikasi Inggris. Sarah merasa putus asa melihat anak laki-laki yang menang. Dia sangat iri. Hacker secepat ini jarang ditemui. Percaya dia pasti akan diperhatikan oleh markas. Namun, anak laki-laki itu sangat dingin. Dia merasa bahwa obrolan biasa hanyalah pemborosan waktu. Percakapan ini hanya berakhir setelah saling memperkenalkan nama. Namun, Sarah tetap menerima kabar baik. Dia ragu di depan pintu untuk waktu yang lama. Namun, dia tetap membukanya. Ibunya sangat menolak arah perkembangan Sarah. Seorang gadis menjadi hacker, ini tidak bisa dia pahami. Sarah tidak berniat berdebat dengan ibunya. Dia mendorong pintu kamar ayahnya. Dia memberitahukan kabar baik bahwa dia diterima. Alasan dia tidak memberitahu ibunya, karena hanya ayahnya yang mengerti dia di rumah ini. Sementara itu, ayahnya juga memberinya dukungan mental yang kuat. Namun, ayah saya menderita penyakit mental. Melihat putrinya kembali, dia tampak jauh lebih sehat. Tidak tahu berapa lama dia bisa tinggal di rumah kali ini. Tidak menyangka bahkan tidak bisa tinggal setengah hari. Dia harus segera berangkat, naik kereta cepat selama 1 jam, menuju markas besar komunikasi. Ayahnya menyatakan pengertian. Namun, dia percaya masih ada waktu untuk bermain catur lagi. Banyak orang merasa bahwa dia seorang gadis tanpa latar belakang. Bekerja di tempat seperti ini murni adalah pemborosan waktu. Ayah tidak berpikir demikian. Mengikuti impian sendiri. Bagaimana bisa itu dianggap sebagai pemborosan waktu? Setelah menyelesaikan permainan catur singkat, dia memulai perjalanan meninggalkan rumah. Duduk di depan gedung menunggu cukup lama. Memikirkan mengapa tidak ada yang datang menjemputnya. Melihat pasukan G yang menang. Dengan aktif menyapa. Namun, lawan bicara malas untuk merespons. Dia merasa sedikit canggung. Menunggu begitu lama di depan pintu, bukan berarti dia diabaikan. Melainkan departemen sedang melakukan pengujian tekanan terhadap grup D Inggris. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, berhasil membobol sistem grup. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan kunci masuk. Dia segera memberitahu pusat operasi Z yang terletak di London. Tidak menyangka sistemnya begitu lemah. Firewall mereka tidak berfungsi. Dalam waktu kurang dari beberapa menit lagi, sistem manajemen pusat operasi Z juga berhasil dibobol. Pihak yang bertahan telah kalah. Namun ada kejanggalan di pusat operasi. Infrastruktur jaringan Inggris yang sedang beroperasi satu persatu ditutup. Segera setelah itu, semua komputer mati layar. Dia bertanya kepada penguji apa yang telah dilakukan. Namun, mereka hanya bertanggung jawab untuk pengujian tekanan. Mereka tidak akan melakukan operasi berbahaya pada sistem. Segera setelah itu, sistem di markas komunikasi juga mengalami keruntuhan. Keadaan ini tidak biasa. Mereka terputus dari jaringan selama 10 detik penuh. Kepala bertanya kepadanya mengapa jaringan terputus. Jelas mereka mengalami masalah. Kepala segera pergi ke lantai atas. Setengah dari perangkat jaringan Inggris sudah lumpuh. Jika tidak dapat dipulihkan sebelum publik terpengaruh, konsekuensinya akan cukup serius. Dan ini bukan kesalahan operasional departemen mereka. Ada peretas pihak ketiga yang masuk. Setelah menunggu lama, Sarah akhirnya melihat harapan. Dia dengan sukarela menjabat tangan. Namun, mereka sudah lama tidak memiliki kebiasaan berjabat tangan. Senior menyerahkan sertifikat magang.
Di jalan, dia menemukan semua orang mengenakan pakaian santai. Pemandangan ini sangat canggung. Hanya dia sendiri yang berpakaian seformal ini. Seniornya memberitahunya untuk tidak peduli. Hanya karena mereka, para pria parubaya ini, sudah terbiasa. Ini membuat kepercayaan diri Sarah terganggu. Apakah penerimaan dirinya disebabkan oleh jenis kelamin dan warna kulit? Jelas dia berpikir terlalu banyak. Departemen ini biasanya hanya berdasarkan keterampilan. Anggota tim teknis naik ke lantai H. Seniornya membawanya naik bersamanya. Kepala sedang menganalisis dampak krisis ini. Inggris D memberikan sebagian besar infrastruktur jaringan di seluruh negeri. Keruntuhan baru saja mempengaruhi setengah dari layanan jaringan di seluruh negeri. Mark bertanggung jawab atas analisis perangkat lunak berbahaya. Tim yang dipimpinnya sedang menyelidiki kuda Troya. Sementara itu, jaringan listrik, cuaca, dan pasokan air tidak mengalami masalah. Namun, sinyal kereta api sudah terputus. Apakah dia benar-benar bisa mendengarkan rapat tingkat ini? Mark menjelaskan tidak masalah. Lagi pula, dia sudah melewati pemeriksaan tingkat tinggi. Sebagian besar penerbangan dibatalkan. Perbankan online sudah mengalami keruntuhan. Jadi, mesin ATM juga tidak bisa mengambil uang. Kantor Perdana Menteri di samping menanyakan keadaan jaringan ponsel. Anehnya, jika dipikir-pikir, misalnya, semua layanan seperti belanja online mengalami kerusakan. Namun, media sosial tetap berfungsi dengan baik. Tujuan pihak lawan sangat jelas, yaitu untuk menyebabkan kekacauan besar di Inggris. Seorang gadis di belakang memotong percakapan. Dia adalah analis yang dikirim oleh Badan Keamanan Nasional Amerika. Robot Rusia sudah banyak meneruskan berita negatif. Banyak penduduk karena tidak bisa mengambil uang. Sudah mulai ribut. Harus diakui, kecepatannya sangat cepat. Yang tersirat adalah, mereka percaya ini adalah serangan yang diprakarsai oleh peretas Rusia. Kepala tidak memberikan tanggapan yang jelas. Departemen perangkat lunak berbahaya mulai bekerja. Sarah dengan sukarela membawa kopi untuk teman sebangkunya. Kemudian kembali ke tempat kerjanya. Namun, tampaknya tidak ada yang memberikan tugas padanya. Dia ingin secara aktif melihat kode. Teman sebangku baru saja membantu. Di mesin, dia memanggil perangkat lunak berbahaya. Dia menganalisis kode berbahaya ini. Huruf-huruf yang sangat banyak dan padat. Ini seperti sebuah gudang yang penuh dengan barang. Dan orang yang memeriksa kode perlu memperhatikan setiap barang dengan seksama. Sedikit perbedaan kecil. Semua itu bisa jadi adalah program Trojan yang tersembunyi di dalamnya. Mendapatkan alamat IP yang ditunjuk oleh generasi. Seperti memeriksa apakah alamat pengiriman paket ini ada masalah. Seiring dengan semakin dalamnya analisis, dia terhalang oleh tumpukan barang-barang. Barang-barang ini seharusnya tidak ada di dalam gudang. Seperti kode-kode ini yang kacau balau. Itu karena pihak lawan telah mengenkripsi kode. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan niat asli dari kode. Konsultan dari Badan Keamanan Nasional Amerika masuk ke kantor. Ingin meminta salinan file sumber Trojan. Namun, Mark sangat waspada. Dia tidak mempercayai kelompok orang asing ini. Jadi dia menolak permintaan itu. Sebelum pergi, dia berharap orang-orang ini tahu. Badan Keamanan Nasional juga merupakan rekan mereka. Mark tidak menganggapnya serius. Inggris bukanlah hewan peliharaan Amerika. Terus menganalisis kode-kode ini, untuk mengetahui kegunaan kode enkripsi, maka perlu untuk mendekompilasinya menjadi keadaan yang dapat dipahami. Mereka saat ini sedang sibuk dengan mendekompilasi. Sarah ingin membantu, tetapi teman sebangkunya hanya menganggapnya sebagai hiasan. Jika memang tidak ada yang bisa dilakukan, bisa menjalankan kode-kode ini di dalam sandbox. Sandbox mirip dengan sebuah ponsel cadangan yang tidak terhubung ke internet. Meskipun itu terinfeksi, itu tidak akan mempengaruhi perangkatmu. Dan kamu juga bisa mengembalikannya ke pengaturan pabrik kapan saja. Meskipun dianggap sebagai hiasan. Tetapi Sarah tidak mengeluh. Hanya serius melakukan pekerjaan pengujian yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi kode-kode ini dapat mengenali status sandbox. Yang setara dengan Trojan yang menentukan bahwa kamu hanyalah orang biasa. Menyerang ponselmu tidak akan menghasilkan keuntungan. Hanya di ponsel orang-orang penting. Program Trojan akan mengambil tindakan. Karena tidak bisa diuji. Sarah ingin bertanya apakah ada yang lain yang perlu dibantu. Teman sebangkunya semakin keterlaluan. Membunuh gadis ini hanya sebagai hiasan yang tidak berguna. Dia juga tidak ingin terus terjebak. Karena ponsel tidak boleh dibawa ke kantor. Dia memutuskan untuk menelepon ayahnya. Saat dia sangat membutuhkan dorongan dari ayahnya. Namun, telepon tidak dapat terhubung. Sementara itu, banyak penduduk sudah mulai berdiskusi. Mereka ingin tahu, kapan mereka bisa mengambil kembali uang hasil jerih payah mereka di mesin ATM. Sarah kembali ke tempat kerjanya. Dia menganalisis file Trojan dengan metode primitif. Seperti buku-buku tebal di depannya. Dia perlu menganalisis setiap baris teks dengan teliti secara manual. Waktu berlalu dengan cepat. Meja dipenuhi dengan makanan yang sudah habis. Menandakan bahwa sudah 1 hari penuh berlalu. Proses analisis kode cukup membosankan. Membuatnya merasa pusing. Saat dia akan mengembalikan kode ke tempatnya,
Dia menemukan kejanggalan. Buku ini ternyata memiliki penanda. Fungsinya adalah untuk menunjukkan kepada pembaca. Terakhir kali melihat halaman yang mana. Sarah mengeluarkan kaca pembesar dari pinggangnya. Dia membaca setiap huruf di halaman ini dengan seksama. Dan memberitahu teman sebangkunya bahwa Trojan tidak dapat berjalan di sandbox. Jadi dia tetap memilih untuk menganalisis kode. Semoga dia tidak keberatan. Yang mengejutkan adalah, dia benar-benar menemukan sesuatu. Teman sebangkunya tidak terkejut. Setelah melihat sekilas, dia tersenyum lebar. Bagian dari file Trojan ini, mereka sudah menganalisisnya melalui dekompilasi, dan tidak menemukan masalah apapun. Dia tentu saja tahu bahwa senior di departemen sudah menganalisisnya, tapi yang dia maksud bukanlah kode konten ini, melainkan tempat yang ditunjuk oleh program yang dapat dieksekusi di awal. Seperti sebuah buku. 17290401118 Teki Data Is, sub 140 miliar dalam buku telah diperiksa, tapi belum ada yang melihat apa yang tertulis di sampulnya. Yang mengejutkan adalah, di sampul buku tertulis dua kata, Trojan. Ini sangat memalukan. Kepala departemen menerima kabar dan segera datang. Ini adalah Trojan yang sangat kecil, tidak menarik perhatian para ahli. Itu seperti sebuah penanda buku. Yang muncul di internet adalah sebuah like. Seseorang sedang mengawasi foto ini. Jika seseorang menyukai, itu berarti Trojan sudah diunduh ke dalam sistem. Sesuai dengan kemajuan mereka, Trojan ini, bukankah seharusnya sudah dihentikan? Tetapi hidup tidak terduga. Mereka tidak menyadari bahwa di tengah Trojan, ternyata masih ada sebuah Trojan yang tersembunyi. Situasinya sangat serius. Kepala segera menelepon kantor Perdana Menteri, meminta mereka segera mengupgrade insiden ini menjadi serangan tingkat pertama. Melihat dari kompleksitas Trojan ini, khawatir tingkat ancaman juga harus dinaikkan ke status darurat. Ini adalah jenis malware yang ditargetkan. Perlu segera menganalisis tujuannya, dan memeriksa kembali area yang diserang. Sebelum pergi, kepala memuji Sarah yang menemukan Trojan. Waktu dengan cepat tiba di hari Minggu. Situasi terus memburuk. Dia menerima telepon dari kakaknya. Karena kantor melarang membawa ponsel, kakaknya sudah menelepon berkali-kali tetapi tidak bisa terhubung. Ayah mereka mengalami kecelakaan di rel kereta, dan meminta Sarah untuk datang ke rumah sakit. Tapi dia sekarang benar-benar tidak bisa pergi. Dia baru bisa pergi setelah rapat selesai. Perdana Menteri memanggil semua orang dari departemen jaringan. Dan kebetulan Sarah ada di antara mereka.